Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Dewan Juri yang terhormat, pada mosi kali ini Industri 5.0 akan mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya bersama saya Putu Narayana Mahagotra yang menjadi pembicara pertama dalam debat ini menyampaikan pembukaan dan penutupnya. Rekan saya Karunia Silitonga sebagai pembicara kedua yang mendukung mosi kali ini dan juga rekan saya Tiara Zain Anggraini sebagai pembicara ketiga yang menempatkan posisi kontra. Dewan Juri yang mulia, istilah Industri 5.0 mengacu pada orang yang bekerja dengan robot dan mesin pintar atau kecerdasan buatan. Robot-robot ini membantu manusia bekerja lebih baik dan juga lebih cepat dengan cara memanfaatkan teknologi canggih seperti Internet of Things dan juga Big Data. Berkenan dengan hal ini sangat menarik apabila kita kaitkan dengan UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang mana menjadi pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan juga UKM, jumlah UMKM tahun 2021 telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8,5 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia meliputi kemampuan menyerapnya sebesar 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Di Indonesia, UMKM menghadapi tantangan tersendiri dalam revolusi industri 5.0. Sulit bagi UMKM Indonesia untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih, bahkan lebih canggih dari perkembangan era revolusi industri 4.0. Laporan yang diliris oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2021 menunjukkan bahwa UMKM menghadapi sejumlah tantangan dalam hal adopsi kecerdasan buatan. Hambatan ini dapat berupa resiko hukum yang mungkin muncul sebagai akibat dari adopsi tersebut. Meski demikian, Industri 5.0 diklaim memiliki lebih banyak manfaat dan juga berdampak positif bagi perkembangan bisnis, termasuk dalam skala UMKM. Technology makes things faster and most cost effective, but it's not perfect. It requires you to be as flexible as you can be. John Phillips. Bahwasannya, perkembangan teknologi termasuk industri 5.0 menimbulkan pertanyaan, apakah akan memberikan cahaya yang bermanfaat atau justru membakar sehingga menimbulkan kerugian. Untuk itu, mari kita simak argumentasi dari pro dan kontra mengenai Industri 4.0 akan mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, selaku pihak pro, saya mendukung pembentukan mosi perdebatan kali ini. Merujuk pada sejarah perkembangan industri, kita telah menyaksikan bagaimana munculnya revolusi industri yang sebelumnya telah mengubah peta bisnis dan meruntuhkan beberapa sektor tradisional. Revolusi industri yang pertama, membawa penggunaan mesin uap yang mengubah wajah industri dan produksi barang, di mana akan menggeser banyak pekerjaan tradisional. Lalu yang kedua, adanya produksi massal menyebabkan pergeseran ekonomi dan pekerjaan. Oleh karena itu, data historis ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bisa menyebabkan perubahan besar dalam lanskap bisnis, termasuk mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dewan Juri yang mulia, perlu kita perhatikan, para pelaku UMKM di Indonesia seringkali menghadapi keterbatasan teknologi dan akses ke infrastruktur yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi industri 5.0. Adapun menurut survei Bank Indonesia pada tahun 2020, hanya sekitar 10% saja UMKM di Indonesia yang memiliki akses ke teknologi internet dan platform digital. Selain itu, berdasarkan Forum CEO Asia Pasifik, saat ini jumlah UMKM di Indonesia yang menggunakan teknologi digital dalam pengoperasiannya masih terbilang minim dan lebih banyak dijumpai UMKM yang masih mengandalkan pelaksanaan dengan sistem yang manual. Hal ini tentu menunjukkan bahwa banyak UMKM di Indonesia yang belum siap untuk menghadapi perubahan dan tantangan dari revolusi industri 5.0. Dewan Juri yang mulia, melihat ketimpangan dalam persaingan industri 5.0 memiliki potensi untuk meningkatkan persaingan dalam skala global, di mana perusahaan yang besar dan multinasional dengan sumber daya yang kuat mungkin lebih mudah untuk mengadopsi teknologi canggih. Sementara bagaimana dengan UMKM yang akan kesulitan bersaing dengan efisiensi dan daya saing yang berbeda? Inovasi dan penggunaan teknologi yang terbatas dapat menyebabkan ketimpangan persaingan sehingga UMKM akan kalah dalam pasar.
Dan perlu kita perhatikan, industri 5.0 akan berdampak pada perubahan konsumen dan permintaan pasar industri, dan juga menciptakan perubahan dalam perilaku konsumen dan permintaan pasar, di mana hal ini mengakibatkan konsumen beralih ke platform digital dan mengharapkan produk dan layanan yang lebih efisien dan personal. Jika UMKM tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, maka mereka berisiko kehilangan pangsa pasar dan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pelanggan. Dewan Juri yang terhormat, adapun survei oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Indonesia menemukan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan teknologi digital karena biaya yang tinggi dan kurangnya dukungan pemerintah. Mengingat kembali landasan yuridis dibentuknya UMKM sesuai amanah pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan perekonomian nasional yang menjadi pijakan bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Selain itu, penjelasan pasal 2 huruf D dengan tegas menyatakan penyelenggaraan UMKM haruslah berasaskan efisiensi berkeadilan yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Sedangkan tujuan dari dibentuknya UMKM pada pasal 3 Undang-Undang UMKM yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Juris quidem ignorantium nocere facti vere ignorantium non nocere. Pengabaian terhadap hukum akan merugikan semua orang, tapi pengabaian terhadap fakta tidak. Meskipun euforia akan kehadiran teknologi super canggih begitu digembar-gemborkan dan tidak terelakkan, namun sebagai negara hukum dan siogyanya, kita mematuhi hukum itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sehingga dalam hal ini kehadiran industri 5.0 memiliki potensi ancaman terhadap UMKM dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menurunkan wibawa dari amanah pasal 33 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini penting bagi para regulator dan para pemangku kepentingan serta pihak UMKM untuk mengambil langkah-langkah yang strategis untuk melindungi keberadaan UMKM dalam menghadapi perubahan teknologi. Terima kasih. Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, berlawanan dengan pihak pro, saya sebagai pembicara pihak kontra menegaskan bahwa kehadiran industri 4.0 justru membantu berjalannya keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dimulai dari filosofi UMKM itu sendiri sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Justru dalam kesempatan kali ini, peranan industri 5.0 adalah mengejawantahkan hal tersebut. Hal ini terbukti pada tahun 2020 melalui pemanfaatan teknologi digital telah memperoleh transaksi ekonomi digital sebesar 32 miliar US dollar dan diprediksi akan meningkat menjadi 83 miliar US dollar pada tahun 2025. Sehingga digitalisasi UMKM merupakan sebuah bentuk investasi yang cukup besar untuk negara maupun masyarakat umum di masa yang akan datang. Pemanfaatan aplikasi internet seperti media sosial, Grab, Gojek, Tokopedia, website Zoom, dan Google Meet merupakan media yang cukup bermanfaat untuk masyarakat UMKM. Penggunaan drone antar kota yang diprediksi akan tiba di era industri 4.0 akan makin mempermudah masyarakat UMKM, terutama di daerah dalam menjalankan usahanya. Jika berbicara mengenai landasan yuridis, dalam hal ini selaras dengan pasal 18C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Berkenaan dengan teknologi, perangkat hukum untuk melindungi masyarakat UMKM juga sudah ada melalui Undang-Undang UMKM dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengatur tentang transaksi elektronik termasuk perdagangan digital. Industri 4.0 dapat memanfaatkan undang-undang ini untuk memperluas jangkauan pasar dan memfasilitasi perdagangan online bagi UMKM, di mana hal tersebut merupakan jawaban atas kekhawatiran dari aspek hukum bagi pihak pro. Governor Kees Privoy menjalankan pemerintahan berarti harus melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Teknologi dalam arus global telah melahirkan inovasi baru, yaitu industri 4.0 yang mampu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek ekonomi, tak terlepas dari adanya mosi kali ini, yaitu keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dengan adopsi teknologi canggih, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Hal ini akan memungkinkan UMKM untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya lebih efisien, serta mampu meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal dan internasional. Silahkan saudaraku. Terima kasih saudara pihak kontra. Apakah saudara bisa menjelaskan penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk? Terima kasih. Terima kasih atas interupsinya saudaraku. Dalam hal ini teknologi dan inovasi dalam industri 4.0 merupakan kesempatan bagi UMKM untuk mengakses teknologi terkini seperti artificial intelligence, robotika, dan analitika data. Industri 4.0 juga membawa peluang baru untuk menciptakan model bisnis yang inovatif dan berbasis teknologi. UMKM dapat berkolaborasi dengan perusahaan teknologi atau platform digital untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, memperluas jangkauan pasar, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Dewan Juri yang amat mulia, pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan berbagai inisiatif dan program untuk mendukung pertumbuhan keberlanjutan UMKM, termasuk dalam era industri 4.0. Contohnya adalah program Making Indonesia 4.0 yang mendorong adopsi teknologi cerdas untuk meningkatkan daya saing industri termasuk UMKM, dan juga pemanfaatan program melalui e-commerce UMKM yaitu e-katalog sebagai pendobrak kestabilan ekonomi dalam masa adaptasi di era industri 4.0. Sebanyak 162.058 pelaku UMKM telah terbantu akan adanya program ini. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan pada mosi kali ini cukup menarik dan sangatlah sengit. Berdasarkan argumentasi dari pro yang bermulai dari histori destruktifnya, saya menarik kesimpulan dalam 5 poin krusial. Pertama, UMKM belum siap dalam menghadapi perubahan industri 5.0. Kedua, kebijakan regulasi belum melindungi data teknologi yang diakses oleh UMKM. Ketiga, ketimpangan persaingan UMKM terhadap perusahaan besar skala global di industri ini. Dan yang keempat, permintaan pasar yang tinggi dalam industri 5.0 menyebabkan resiko kehilangan pangsa pasar dan kesulitan dalam mempertahankan pelanggannya. Dan yang kelima, kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknologi yang lagi-lagi menyulitkan UMKM. Alasan-alasan demikianlah yang membuat pembicara kedua benar-benar setuju pada mosi kali ini. Bertentangan dengan pembicara ketiga sebagai pihak kontra yang penuh percaya diri dan meyakinkan bahwa argumentasi pro dapat dijawab melalui landasan filosofi, yuridis, dan juga sosiologis. Bahwasannya industri 4.0 mengutamakan hak pengembangan diri melalui teknologi sejalan dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan operasional UMKM sehingga dapat mencapai pelanggan seluruh dunia dan dapat berkolaborasi dengan perusahaan besar. Selain itu, perlindungan UMKM telah dinyatakan pada Undang-Undang UMKM dan ITE. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaan yang paling mendasar adalah bukanlah apa yang terbaik, tetapi apa yang akan memutuskan, siapa yang akan memutuskan apa yang terbaik. Kita harus memahami kebutuhan masyarakat serta menggiring pelaku UMKM untuk mengikuti perkembangan zaman agar lebih survive, tidak tertinggal dari pesaing lainnya, serta memberikan solusi terhadap ancaman yang ada agar tidak membawa kerugian.
Demikian saya menutup perdebatan pada kali ini, yaitu Industri 5.0 akan mengancam keberlangsungan UMKM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.